tugas yang saya share begitu. Saya sudah upload 3 file tadi lewat Teams terkait dengan modul pengolahan sampah, juga materi kita siang hari ini, juga ada satu lagi note lah materi juga lah terkait dengan pengolahan sampah. Nanti silakan bisa diakses untuk dipelajari. Juga nanti akan saya share bentuk tugasnya setelah kuliah selesai, gitu ya. Baik, jadi kita mulai pada siang hari ini kita akan membahas pengolahan sampah secara biologi, khususnya untuk pengomposan atau yang berjalan secara anaerob. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas yang anaerob. Bisa dilihat ya slide-nya ya. Bisa, Pak. Baik, jadi seperti yang kita bahas minggu yang lalu, proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh makhluk hidup atau dalam hal ini oleh mikroorganisme merupakan salah satu bentuk pengolahan sampah yang disebut sebagai pengolahan sampah secara biologis, begitu ya. Kalau Pak Henry menyebut sebagai proses konversi bio. Mikroorganisme dalam hal ini menggunakan bahan yang akan dikonversi, yaitu sampah, begitu ya. Jadi sebenarnya mikroorganisme itu mengkonversi banyak bahan, tetapi dalam konteks pengolahan sampah tentu saja yang dikonversi adalah sampah organik yang kita hasilkan. Disebut sebagai sampah organik atau sampah compostable, atau ada yang menyebut sebagai sampah yang biodegradable, atau artinya secara biologis bisa didegradasi, begitu ya. Didekomposisi boleh, disebut sebagai didegradasi boleh, diurai begitu. Mikroorganisme menggunakan sampah itu sebagai sumber makanan dan sebagai sumber energi, gitu ya, sebagai sumber makanan, sebagai sumber energi. Seperti kita melakukan proses makan, begitu ya, itu untuk sumber makanan dan sumber energi. Kemudian sumber untuk mengembangkan diri, untuk bereproduksi, begitu ya. Kemudian bahan yang dapat dikonversi tersebut tadi sudah saya sampaikan adalah merupakan bahan-bahan yang biodegradable atau bisa didegradasi secara biologis, begitu. Nah, ada dua yang kita ketahui, kita kemarin sudah bahas ya, bisa dilakukan oleh mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Kenapa di reaksi yang pertama itu ada organik kompleks dan plus O2, begitu ya. Jadi membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigen itu dilakukan oleh mikroorganisme yang aerob. Kemudian yang kedua, karena tanpa keberadaan oksigen, maka di dalam persamaan reaksinya tidak ada plus O2-nya. Ini dilakukan oleh mikroorganisme yang anaerob, begitu ya, yang tidak memerlukan oksigen dalam proses dekomposisinya, dalam proses memakannya, begitu ya. Dia makan sampah tanpa memerlukan oksigen. Bedanya apa? Jelas yang pertama adalah satu pakai oksigen, yang satu tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua adalah produknya, begitu ya. Produknya yang aerob itu adalah CO2, kemudian air, ada NO3, SO4, dan produk yang lebih stabil itulah yang kita kenal sebagai kompos, begitu ya. Dan juga panas, jadi menghasilkan panas. Kenapa? Ini reaksi eksoterm, begitu ya, menghasilkan panas. Nah, produk lain yang lebih stabil itulah yang disebut sebagai, yang kita kenal sebagai kompos. Itu adalah produk utama yang dihasilkan oleh proses aerob. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan oleh proses aerob, yaitu berbentuk kompos. Kemudian secara anaerob itu yang bisa dimanfaatkan adalah metana, begitu ya. Hasilnya CO2 sama, kemudian metana ada H2S dan NH4,
Kemudian produk lain yang lebih stabil, tetapi bentuknya ini sudah tidak kompos, tapi hampir seperti sludge begitu ya. Jadi seperti sludge. Yang anaerob itu adalah produk yang dihasilkan yang utama yang bisa dimanfaatkan adalah gas metan. Kenapa di proses yang terjadi di TPA itu berlangsung secara anaerob, yang dihasilkan adalah gas metan. Kenapa? Contohnya bahwa PLTSA yang ada di Semarang, Jatibarang itu ada istilah metan harvesting atau pemanenan metana begitu ya, pemanenan gas metan, dipanen setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, dipanen. Yaitu yang dihasilkan adalah gas metan yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif gitu ya, sumber energi alternatif. Baik, jadi untuk kompos kita akan bahas minggu ini, minggu depan kita akan membahas yang anaerob gitu ya. Jadi minggu ini, hari ini kita akan membahas khusus tentang kompos. Baik, proses dekomposisi materi organik secara biologis menjadi, ini definisinya kompos ya, menjadi material yang seperti humus atau menjadi material yang seperti tanah, maka disebut sebagai soil-like material, material yang seperti tanah begitu ya. Dalam kondisi aerob tetapi yang terkendali begitu ya. Jadi sebenarnya proses dekomposisi secara anaerob ini secara aerob ini juga terjadi di alam, tetapi prosesnya tidak terkendali. Jadi ya sesenangnya alam seperti apa. Yang memang misalnya kita kenal humus, itu adalah proses dekomposisi material organik yang berasal dari serasah, daun, dan lain sebagainya. Banyak terjadi di hutan begitu ya. Apalagi hutan kita adalah hutan tropis, hutan tropis, tropical rainforest begitu, yang memang sangat mendukung proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kaya akan material organik, kemudian kondisi lingkungannya sangat menguntungkan, mendukung, jumlah mikroorganismenya cukup, maka yang terjadi adalah proses dekomposisi, tetapi dalam kondisi yang tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Karena diserahkan semuanya kepada alam. Oleh sebab itu bahwa proses dekomposisinya bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Sebagai contoh ya, ada daun jatuh, yang kemudian itu kan material organik. Tidak ada proses pencacahan, tidak ada proses pemotongan, dan lain sebagainya. Nanti proses pemotongan itu dilakukan oleh binatang-binatang yang memiliki ukuran yang lebih besar, misalnya kumbang dan cacing dan lain sebagainya begitu ya. Baru kemudian kalau dia sudah terpotong-potong dalam ukuran yang lebih kecil, mikroorganisme ngambil alih. Tetapi dalam kondisi yang composting itu kan sayuran dan lain sebagainya kita bantu proses pemotongannya. Kita memotong terlebih dahulu dalam ukuran yang relatif kecil, seragam, sehingga proses dekomposisinya menjadi lebih cepat. Ini yang disebut sebagai terkendali. Kalau oksigennya kurang dibolak-balik, kalau kadar airnya kurang ditambahi dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai yang terkendali. Sedangkan di alam kan tidak mungkin ada campur tangan manusia begitu ya. Jadi membolak-balik humus dan lain sebagainya. Kemudian kompos adalah produk dari proses pengomposan. Jadi jelas, saya kira sudah cukup jelas bahwa kompos adalah proses produknya dari proses pengomposan. Nah, ini adalah proses biodegradasi secara aerobik. Jadi berlangsung secara aerob, hasilnya adalah kompos, gitu ya. Ketersediaan oksigen aerobik bila dalam prosesnya menggunakan oksigen, maka sudah jelas ya, anaerobik tidak memerlukan oksigen. Kemudian kondisi suhu mesofilik, kemudian termofilik berlangsung, nanti kita lihat mesofilik. Jadi proses pengomposan itu ada fase di mana suhu itu meningkat lebih dari 40 derajat, biasanya sampai 60-50 derajat, itu yang disebut sebagai kondisi termofilik gitu ya. Itu justru makanya tadi
kompos itu eksotermis, menghasilkan panas begitu ya. Kemudian teknologi yang digunakan adalah teknologi yang kita kenal paling banyak, paling jamak, paling alamiah, paling mudah, paling sederhana adalah teknologi windrow atau open windrow begitu ya. Relatif mudah, tetapi membutuhkan lahan yang lebih besar, membutuhkan proses campur tangan manusia yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah teknologi dipercepat, jadi ada pengendaliannya lebih banyak begitu ya. Misalnya mikroorganismenya kalau kurang ditambahi, ada yang disebut sebagai starter, yang banyak digunakan misalnya EM4 dan lain sebagainya, menggunakan apa namanya glukosa dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka mengoptimalkan menggunakan gitu ya, diberi aerasi, suhunya diatur, dicampur, dipotong dan lain sebagainya. Jadi ada proses percepatan supaya kompos itu bisa segera terbentuk. Jadi sebagaimana bahwa sampah itu bisa didekomposisi dengan lebih cepat oleh mikroorganisme. Kompos dibagi dua, kompos alami dan kompos buatan. Kompos alami adalah yang tadi saya sampaikan ya, berjalan dengan sendirinya, tanpa atau dengan sedikit campur tangan manusia. Kemudian kompos itu berjalan dengan sendiri. Jadi contohnya zaman dahulu itu atau sekarang pun masih ya, saya terakhir mendengar pernah Pak Win bercerita itu sapuan daun-daunnya itu ditanam di dalam tanah begitu ya, artinya membuat galian kemudian dimasukkan ke situ. Selanjutnya proses pengomposannya berjalan secara alami. Jadi Pak Win hanya membantu mengumpulkan bahan, kemudian bahan itu dimasukkan di dalam tanah. Tentu saja ini adalah material-material yang compostable, biodegradable, bukan termasuk plastik dan lain sebagainya. Nah, kompos alami ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama, jadi karena berjalan tanpa ada campur tangan manusia, prosesnya secara alamiah bisa mencapai 3-4 bulan, bahkan bisa mencapai 6 bulan lebih. Sedangkan kompos buatan ini adalah kompos yang dibuat dengan campur tangan manusia. Jadi seperti tadi ya, ada proses pencacahan, penyamaan material, ada pembalikan, penambahan kadar air dan lain sebagainya, penambahan mikroorganisme, ada proses biodrying dan lain sebagainya. Jadi memang ada campur tangan manusia yang mencoba untuk membuat kompos dengan waktu yang relatif cepat, dengan kualitas yang relatif baik begitu ya, kan ada standarnya itu SNI, dengan kualitas yang baik. Nah karena cepat, karena dibantu, maka hasilnya kompos itu bisa dihasilkan dalam waktu yang relatif pendek. Biasanya kurang dari 1 bulan. Nah ini contohnya ada penambahan aktivator pengurai sebagai bahan baku kompos. Jadi itu kompos buatan. Nah ini data yang cukup lama sebenarnya, tetapi saya kira ini masih relate begitu ya, masih relevan. Kalau kita melihat prosentasenya, memang bahan organik yang berwarna biru, bahan kompos itu masih di kisaran 70% lah, 70% begitu ya. Sedangkan sisanya adalah material-material yang uncompostable, tidak biodegradable atau non biodegradable. Gitu. Artinya bahwa dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya materi atau potensi sampah untuk diolah menjadi kompos atau menjadi pupuk atau diekstrak metannya begitu ya, dijadikan sebagai dipaksa untuk menghasilkan metan, itu sangat besar begitu ya, sangat besar dibandingkan misalnya komposisi sampah yang ada di negara-negara barat misalnya, yang memang food waste, material
yang organik itu relatif lebih kecil dibandingkan tipe material yang berbeda. Jadi di kita memang karena budaya, karena iklim, karena karakteristik masyarakat, penduduk dan lain sebagainya, memang menghasilkan bahan kompos yang relatif besar, relatif banyak begitu. Ya, ini kita melihat bahwa ada potensi pengolahan sampah yang bisa dilakukan secara biologis begitu ya, karena kebetulan sampah yang dihasilkan mainly adalah sampah-sampah organik. Nah, ini adalah kandungan kompos begitu ya, kandungan kompos yang diharapkan ada begitu ya, ada sebagai bentuk material yang dibutuhkan oleh tanaman. Kompos itu kan fungsinya sebagai pupuk begitu ya, sebagai tanaman. Jadi ada N, ada PK, makanya disebut sebagai NPK, pupuk NPK, pupuk NPK begitu ya. Tetapi yang banyak dijual untuk budidaya, terutama untuk kegiatan budidaya, apalagi agroindustri, memang NPK yang diberikan kepada tanaman itu adalah NPK dari material sintetis begitu ya, tidak alam. Memang akan memberikan dampak, memberikan hasil yang relatif lebih cepat dibandingkan NPK yang berasal dari kompos yang alamiah begitu ya. Tetapi ada kekurangannya tentu saja, bahwa chemical is chemical, artinya dia tidak alamiah begitu ya. Artinya bahwa dari sisi kesehatan sekarang orang sudah mulai bergeser mencari beras organik, apa organik, buah-buahan organik, sayur organik dan lain sebagainya. Artinya memang mereka berusaha untuk tidak melibatkan unsur kimia di dalam proses penanaman tanaman dalam hal ini sayuran begitu ya. Jadi ini yang sudah mulai bergeser. Di samping bahwa pupuk-pupuk chemical itu akan mengurangi tingkat kesuburan tanah begitu ya, tingkat kesuburan tanah, karena di tanah itu kan ada mikroorganisme, dan pupuk kimia itu bisa mengurangi jumlah mikroorganisme secara signifikan, mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga tingkat kesuburannya menjadi berkurang. Tetapi kesuburan bagi tanaman itu memang dihasilkan result yang lebih baik. Kemudian ada unsur hara mikro, misalnya Fe, boron, belerang, kapur, magnesium, dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya yang paling banyak dibutuhkan tanaman itu adalah NPK begitu ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Fungsi kompos ada beberapa, adalah memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penukaran kation di dalam tanah, mengganti unsur hara yang hilang, memperbaiki daya serap atau daya simpan air, kemudian ini memperbaiki kehidupan mikroorganisme tanah. Jadi ini adalah beberapa fungsi daripada kompos pada saat diimplementasikan sebagai pupuk untuk tanaman begitu ya. Kemudian tujuan pengomposan kita tentu saja untuk lebih kepada yang nomor 1, 2, 3 begitulah, membantu pengelolaan sampah perkotaan. Tadi kita melihat potensi ya, data yang tadi sudah kita lihat bersama, bahwa 70% itu adalah berupa kompos. Kalau dari 70% itu separuhnya saja kita bisa olah menjadi kompos, maka usia TPA bisa bertambah secara signifikan. Berarti 35% sampah itu akan keluar dari, tidak akan masuk menuju ke TPA. Jadi kalau kompos itu bisa dilakukan secara lebih intensif begitu ya, lebih dalam skala industri, skala massal, skala besar begitu ya,
maka jelas akan membantu proses pengelolaan sampah di kota, memperpanjang usia TPA, sekaligus akan mengurangi permasalahan lingkungan terkait dengan sampah, terkait dengan lindi, terkait dengan kekurangan energi yang bisa disuplai dari PLTSA dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang lain adalah lapangan kerja. Sekali lagi kalau kompos itu bisa dilakukan dalam skala industri, skala komersial begitu ya, maka dia akan membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan tenaga kerja yang menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Nah, ini adalah contoh proses composting. Jadi misalnya yang sebelah sini ini tidak sebagai apa ya, substrat yang digunakan untuk menyeimbangkan kadar C dan N begitu ya, karbon dan nitrogen. Nanti akan kita lihat posisinya seperti apa. Tetapi ada kan banyak misalnya kompos sampah dicampur dengan kotoran hewan, dengan kotoran sapi, dengan kotoran ayam dan lain sebagainya. Nanti dilakukan proses pencampuran, kemudian akan mengalami proses dekomposisi yang tadi kita lihat di halaman pertama bahwa hasilnya berupa kompos, gitu ya, berupa kompos. Nah, ini yang disebut sebagai produk lain yang lebih stabil. Kita melihat di sini dia membutuhkan oksigen, ini adalah sampah organik, kemudian ada metabolisme mikrobial, jadi mikroorganisme yang makan, berkembang biak, melakukan proses metabolisme, dia akan menghasilkan panas, eksotermis begitu ya, menghasilkan panas serta CO2, dan hasil akhirnya adalah sampah yang sudah stabil, sudah tidak mengalami proses dekomposisi lagi. Jadi kalau sampah itu belum stabil, artinya bahwa masih ada material yang terkandung di dalam sampah, dalam hal ini adalah material organik yang masih bisa didekomposisi oleh mikroorganisme. Jadi kan senyawa organik itu adalah senyawa yang kompleks begitu ya, rantainya panjang. Ikatan antara karbon karbon dengan hidrogen plus O begitu ya. Itu panjang begitu ya rantainya. Oleh mikroorganisme itu diperpendek menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan pada saat sudah tidak ada lagi material organik yang bisa dimakan oleh mikroorganisme, maka dikatakan bahwa material tersebut sudah stabil begitu ya, sudah stabil. Jadi sudah inert, sudah tidak ada lagi proses perubahan komposisi, sudah tidak ada lagi proses menghasilkan panas, tidak lagi proses menghasilkan CO2, jadi memang betul-betul sudah selesai prosesnya. Baik, jadi ini adalah proses dasar pengomposan yang berupa penguraian material organik oleh mikroorganisme terjadi dalam dua rentang suhu yang berbeda. Di awal itu adalah suhu mesofilik antara 10 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian dengan peningkatan intensitas dekomposisi oleh mikroorganisme, maka suhunya naik menjadi 45 sampai 65 derajat Celcius yang disebut sebagai fase termofilik. Jadi kalau Anda melakukan penelitian pengomposan, wajib tentu saja mengukur suhu sebagai salah satu indikator untuk melihat proses composting yang terjadi. Kalau suhunya semakin lama semakin meningkat, itu menandakan bahwa ada aktivitas mikroorganisme. Tetapi kalau ngecek suhu kok ternyata suhunya masih sama terus begitu ya, dalam rentang mesofilik, maka berarti ada yang salah di dalam proses pengomposan. Apakah CN rasionya tidak ideal, apakah terlalu kering, atau bahkan terlalu basah, oksigennya kurang, dan lain sebagainya, yang menyebabkan prosesnya tidak bergerak menuju fase termofilik.
Nah, ini adalah kalau digambarkan dalam bentuk charts begitu ya, grafik. Mesofilik kurang lebih ada di 0 sampai 40, 45, kemudian termofilik itu di atas 45, di atas 40, 45. Nah, pada saat di fase termofilik ini terjadi di atas 55 derajat begitu ya, maka merupakan fase karena sangat panas begitu ya, maka disebut sebagai fase pemusnahan patogen. Karena bakteri patogen itu mati pada rentang suhu tersebut. Kenapa ini menguntungkan? Karena kalau patogen itu masih ada di dalam kompos, patogen itu kan bakteri-bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit begitu ya, penyakit baik itu bagi tanaman dan bisa juga bagi manusia. Jadi kalau patogen itu masih ada di dalam kompos, maka dia akan merugikan pertumbuhan tanaman dan juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit bagi manusia. Oleh sebab itu, secara alamiah di dalam proses composting, karena dia menghasilkan panas yang sampai dengan 60-65 derajat Celcius, ini yang merupakan proses secara kebetulan dalam tanda kutip, sekaligus bisa mematikan bakteri patogen yang terdapat di dalam sampah begitu ya. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah mikroorganisme-organisme yang ini dimagnified 1000 kali begitu ya. Jadi memang diperbesar 1000 kali. Ada kelompok Actinomycetes, ada kelompok jamur, ada kelompok bakteria dengan ukuran yang berbeda-beda begitu ya. Jadi tidak perlu dihafalkan, tetapi Anda hanya sekedar tahu bahwa ada beberapa jenis mikroorganisme yang terlibat di dalam proses pengomposan begitu ya, dalam proses pengomposan. Kemudian ini adalah jaring-jaring makanan pada tumpukan kompos. Seperti kita tadi sudah bahas, ada binatang-binatang yang berukuran lebih besar begitu ya. Jadi ada kumbang dan lain sebagainya yang dia tugasnya di alam ya, di alam terutama tugasnya adalah memotong-motong material organik menjadi ukuran yang lebih kecil yang kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh mikroorganisme gitu ya, apakah itu Actinomycetes ataukah jamur ataukah bakteria. Nah ini pemecahan materi organik menjadi ukuran yang lebih kecil, proses mekanis tadi ya, pemotongan proses mekanis. Kalau di kompos kita, di kompos di rumah, proses mekanisnya ya kita yang melakukan gitu ya. Ada proses pencacahan, pemotongan, perajangan, itu kita yang melakukan. Kemudian ada proses penguraian atau proses kimia, mungkin lebih tepatnya adalah biokimia begitu ya, biochemical. Jadi dilakukan oleh mikroorganisme, tetapi proses yang terjadi adalah proses chemical atau biokimia. Ini sudah. Nah ini, tadi kita sudah bahas, ini adalah contoh persamaan reaksi dari proses transformasi material organik menjadi kompos begitu ya. Jadi dari material organik plus air, jadi air ini memang dibutuhkan untuk melarutkan enzim yang dikeluarkan oleh mikroorganisme gitu ya. Jadi memang kalau kompos itu dalam kondisi kering, maka ini tidak bisa terjadi prosesnya. Oleh sebab itu, kompos membutuhkan kadar air sampai 60% itu yang ideal. Jadi kalau terlalu kering, ya komposnya nggak jadi. Jadi kalau Anda mengkomposkan daun-daun kering, ya tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda bisa menyediakan air bagi mikroorganisme untuk proses enzimatiknya begitu ya, yang mereka melakukan itu di dalam selaput air atau water film. Kemudian ada O2, kemudian menghasilkan kompos dalam rantai yang lebih pendek begitu ya, senyawa organik dalam rantai yang lebih pendek, kemudian menghasilkan air juga yang menguap,
serta CO2. Jadi pada dasarnya hasilnya adalah kompos, CO2 dan air. Nah, ini beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengomposan begitu ya. Satu, materialnya sampah ya. Sampah yang terdiri dari banyak unsur, misalnya karbohidrat, protein, gula, lemak, selulosa, hemiselulosa, lignin, mineral. Ini yang kemudian yang dibutuhkan adalah mikroorganisme. Semakin banyak mikroorganismenya, maka proses pengomposannya bisa berjalan secara lebih cepat gitu ya. Karena kalau kita menganggap mikroorganisme itu sebagai pasukan gitu, maka semakin banyak pasukan, maka proses memakan sampah ini akan menjadi lebih cepat. Oleh sebab itu, kenapa bahwa di dalam kompos itu ada proses penambahan starter, penambahan mikroorganisme dalam bentuk E4 atau dalam bentuk yang lain gitu ya. Kemudian air, tadi kita sudah bahas bahwa prosesnya adalah enzimatik menggunakan selaput air sehingga sangat membutuhkan air. Juga udara, dalam hal ini spesifik adalah oksigen, karena proses yang terjadi adalah proses aerob. Jadi mikroorganisme itu membutuhkan oksigen untuk memakan. Seperti kita lah, kita membutuhkan oksigen. Kita kalau bakteri itu ya bakteri aerob, karena dalam proses kita berkehidupan membutuhkan oksigen, membutuhkan air. Nah, ini semakin ke bawah, bahwa hemiselulosa, selulosa, lignit yang semakin besar ini akan memperlambat. Semakin keras lignin itu, maka tanaman itu semakin berkayu begitu ya, semakin berkayu. Demikian juga dengan selulosa dan hemiselulosa. Karbohidrat paling mudah untuk didekomposisi, kemudian protein, gula, lemak, sampai ke bawah itu adalah material-material yang lebih lambat untuk didekomposisi. Dia menghasilkan kompos, menghasilkan karbon dioksida atau CO2, air, serta panas, eksotermis itu tadi ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi pengomposan. Ukuran partikel semakin kecil akan semakin baik, karena berarti luas permukaannya semakin besar, semakin bertambah. Kelembapan 50-60%, jadi kalau ada hygrometer akan lebih baik, jadi bisa melihat kadar kelembapan di dalam kompos itu berapa, atau di dalam sampah itu berapa. Kalau tidak ada, gampang, artinya kalau Anda memeras material itu masih ada air yang keluar, itu berarti lebih dari 60%. Kalau Anda memeras material itu tidak ada air yang keluar, tetapi material itu masih tetap dalam bentuk seperti yang Anda peras, jadi kalau di Jawa itu tetap Indonesia bergumpal begitu ya, itu berarti kadarnya pas. Tetapi kalau tidak ada air yang terperas, tetapi material itu pecah, maka kadar airnya kurang. Tetapi akan lebih akurat kalau kita bisa menggunakan alat untuk mengetes atau mengetahui kadar air. Kemudian oksigen paling tidak 50%, kemudian suhu berkisar 35-55, jadi kita membutuhkan suhu yang tinggi untuk mematikan bakteri patogen. Kemudian CN rasio berkisar antara 25-30 begitu ya, C per N, karbon per nitrogen. Karena kompos yang baik, kalau ada dua hal ini, karbon digunakan sebagai sumber energi, sedangkan nitrogen digunakan sebagai sumber makanan. Jadi kalau yang tersedia saja hanya karbon, maka karbon itu kalau yang warnanya, sampahnya warnanya coklat-coklat gitu ya. Kalau yang hijau-hijau itu lebih banyak mengandung nitrogen. Jadi ini harus seimbang, bukan seimbang, proporsinya harus pas antara 25-30. CN rasionya 25-30. Kemudian pH berkisar antara 6-7,5, jadi relatif netral begitu ya, relatif netral. Nah, ini beberapa patogen yang muncul pada saat kita melakukan proses composting, terutama pada limbah yang dihasilkan oleh
manusia. Jadi ada virus, ada salmonella, ada shigella, ada Escherichia coli dan lain sebagainya, dan ini sudah diteliti memiliki karakteristik ketahanan terhadap panas yang berbeda-beda. Jadi misalnya coli begitu ya, bisa mati dengan cepat kalau suhunya mencapai 60 derajat Celcius dan seterusnya. Jadi ini adalah materi-materi patogen, bakteri patogen begitu ya, yang eksis di dalam proses pengomposan. Kemudian, nah ini CN rasio begitu ya, CN rasio. Jadi kalau kita melihat berbagai macam material organik yang bisa dikompos, ini memiliki CN rasio yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada yang memiliki CN rasio yang tinggi, ada yang memiliki CN rasio yang relatif rendah, ada yang tengah-tengah begitu ya. Kita lihat kalau tadi rules-nya adalah antara 25 sampai 30, maka yang paling bagus untuk digunakan sebagai kompos satu fruit twist ini mendekati ya 35, masih agak terlalu tinggi. Kemudian coffee grounds itu 20. House manure, jadi kotoran kuda ini ternyata memiliki CN rasio yang ideal untuk dijadikan sebagai kompos dan lain sebagainya. Tetapi yang kering ini C value-nya tinggi, yang kering-kering itu ya, seperti jerami, kertas, potongan kayu, jagung, bonggol jagung dan daun, ini memiliki CN rasio yang relatif lebih tinggi. Nah, bisa dibayangkan kalau kita misalnya mengkomposkan jerami tanpa ada proses pencampuran, dia memiliki CN rasio yang berkisar 40 sampai 100 banding 1. Artinya ini tidak menguntungkan, sehingga bukan pada CN rasio yang ideal. Bisa jadi prosesnya sangat lama, atau bahkan mungkin tidak bisa terdekomposisi, tetapi bisa terdekomposisi dalam waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, material dengan CN rasio yang tinggi ini perlu diturunkan begitu ya. Perbandingan antara karbon dan nitrogennya cukup tinggi, artinya bahwa tidak seimbang begitulah. Ini perlu diturunkan dengan melakukan pencampuran dengan material-material yang memiliki CN rasio yang relatif lebih rendah. Misalnya jerami bisa dicampur dengan fruit twist misalnya ya. Nanti dia bisa dicampur pada ukuran berapa sehingga menghasilkan CN rasio yang ideal. Kemudian pH ini juga penting, awal 5 sampai 7. Kemudian pada sampah yang mengalami pembusukan ini bisa menjadi asam. Nanti kita lihat bahwa proses pembusukan itu terjadi karena yang terjadi adalah proses anaerob. Kemudian pH turun sedikit pada proses aerob, selanjutnya pH naik menjadi 8 sampai 9. Kemudian optimumnya berkisar antara 6,5 sampai 7,5 gitu. Nah, ini CN rasio begitu ya, CN rasio. Ideal yang paling bawah itu adalah 30. C dan N bagi mikroorganisme dalam sampah. Karbon sebagai sumber energi, sedangkan nitrogen sebagai sumber makanan atau pembentuk sel. Nah, ini harus ada dalam kondisi yang ideal. Jika CN-nya terlalu tinggi, gitu ya, CN-nya terlalu tinggi, maka komposisi akan berjalan secara lambat, gitu ya. Komposisi akan berjalan secara lambat. Sedangkan kalau CN-nya rendah, maka nitrogen akan dirubah menjadi amonia, dan tentu saja ini tidak menguntungkan bagi proses dekomposisi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini cara menghitung CN rasio. Contohnya tadi misalnya CN di sodas itu
nggak ada di sini ya, serbuk ini sodas 100 sampai 500 banding 1, di sini hitungannya dibuat 500 banding 1. Kemudian horse manure tadi 25 banding 1. Kalau kita akan mencampurkan kotoran kuda dengan berat 5 kg, maka berapa sih pupuk gergaji yang dibutuhkan? Nah, kita perlu data CN rasio yang tadi kita bisa melihat di tabel yang tadi. Misalnya 5 kg kali CN rasionya kotoran kuda 25 ditambah B berat serbuk gergaji kali CN rasionya serbuk gergaji 500 dibagi dengan berat A plus B, sama dengannya harus sama dengan 30. Misalnya kita mencoba untuk setting CN rasio di angka 30. Maka dengan mudah bisa diketahui bahwa B yang kita butuhkan atau si serbuk gergaji yang kita butuhkan relatif sedikit, hanya 0,05 kg. Kenapa? Karena kotoran kuda yang memang sudah mendekati pada CN rasio yang ideal. Sehingga yang dibutuhkan sedikit lagi penambahan material yang memiliki C yang lebih tinggi, sehingga CN rasionya bisa naik menjadi 30 gitu ya. Itu kan C per N kalau kuda masih 25. Bagaimana bisa CN-nya bisa menjadi 30, tentu saja C-nya harus dinaikkan angkanya. Nah, supaya menaikkan angkanya itu seperti apa? Salah satu metode yang sangat mudah bisa digunakan adalah seperti berikut. Sehingga diharapkan dengan CN rasio yang ideal 30, proses pengomposan atau proses dekomposisinya bisa berjalan secara lebih cepat begitu ya. Kemudian selanjutnya ukuran partikel. Ukuran partikel ini mempengaruhi proses pengomposan. Kalau partikelnya terlalu besar, maka luas permukaannya relatif lebih sedikit, lebih kecil, sehingga mikroorganisme memiliki kesulitan di dalam proses pengomposan, sehingga harus menunggu dia dipotong-potong dulu oleh kalau di alam ya, dipotong-potong dulu oleh binatang-binatang yang lebih besar ukurannya. Kalau di rumah kita melakukan pengomposan sendiri, ya dilakukan dengan pemotongan atau pencacahan oleh kita, oleh manusia begitu ya. Ukuran partikel akan mempengaruhi menyeragamkan ukuran yang jelas, kemudian pengaturan kadar oksigen dan kelembapan, perubahan panas secara merata, menghalangi penambahan kadar air dari hujan kalau ini dilakukan secara open windrow atau windrow yang terbuka, kemudian proses dekomposisi secara merata. Jadi bagaimana partikel itu bisa dibuat sehomogen mungkin. Kelembapan, mikroorganisme membutuhkan air untuk hidup, tadi kita sudah bahas. Menggunakan selimut air untuk bergerak dan melarutkan enzim. Jadi enzim ini yang dihasilkan oleh mikroorganisme, tetapi dia perlu selimut air. Jadi material organik yang sudah menjadi kecil-kecil itu diselimuti oleh air. Baru kemudian mikroorganisme itu bisa masuk, bergerak di dalamnya, dan menghasilkan enzim. Tapi kalau dalam kondisi kering, karena dia proses enzimatiknya membutuhkan air sebagai selimut, ya maka dia tidak bisa melakukan itu. Sehingga dia tidak bisa menghancurkan atau memakan sampah yang tersedia. Ya. Kadar optimumnya berapa? Antara 40 sampai 60%. Jadi kalau terlalu banyak gitu ya, kalau terlalu banyak maka dia bisa merubah kondisinya menjadi anaerob. Kenapa bisa menjadi anaerob? Karena begini, katakanlah material sampah itu yang sudah dipotong-potong saling menumpuk begitu ya. Kemudian di dalamnya tentu saja ada pori-pori.
Ada pori-pori yang berupa celah antar partikel gitu ya, berupa celah antar partikel. Pori-pori atau celah antar partikel itulah yang menjamin bahwa ada suplai oksigen sampai ke dalam, ke dasar atau ke bagian tengah daripada timbunan sampah yang kita komposkan. Nah, dalam hal kadar airnya terlalu banyak, artinya kita memberikan mereka air terlalu banyak, maka air itu akan mengisi pori-pori atau mengisi celah antar partikel. Nah, kalau celah antar partikel itu sudah terisi dengan air, maka tentu saja oksigen tidak memiliki tempat lagi. Sehingga proses begitu oksigen yang sudah terlanjur terjebak, trap begitu, dimanfaatkan oleh bakteri aerob, maka maka sudah tidak lagi ada asupan oksigen yang masuk karena tertutup air, maka yang terjadi adalah prosesnya berubah menjadi anaerob. Temperatur sekali lagi berfungsi lebih untuk proses mematikan bakteri patogen, terutama pada suhu termofilik dengan temperatur optimum antara 50 sampai 70 itu betul-betul. Karena kalau kita lihat tadi ya, listnya bakteri patogen itu ada yang baru mati pada suhu 70 derajat. Jadi kalau bisa kompos itu dikondisikan, biasanya ada ditutup dengan terpal, ditutup dengan plastik, supaya panas yang dihasilkan tidak keluar begitu ya, tidak keluar, sehingga bisa mencapai suhu yang lebih tinggi. Diharapkan dengan suhu tinggi bakteri patogen akan mati. Ini saya kira tahapan pembuatan kompos sangat sederhana. Memilah sampah, tentu saja sampah organik yang akan kita pilih sebagai kompos, dan tentu saja lebih disarankan menggunakan material sampah sayuran dan buah-buahan. Kita tidak disarankan menggunakan sampah yang berasal dari hewani, karena itu akan mengundang lalat, bau busuk. Kalau lalat itu sudah masuk ke situ, berpotensi membawa membawa bakteri patogen yang masuk di dalam timbunan sampah, dan tentu saja ini merugikan begitu ya. Kemudian pencacahan sekali lagi untuk menyamakan partikel, menyeragamkan menjadi ukuran yang lebih kecil, karena pencacahan akan memperluas proses memperluas bidang permukaan daripada sampah dibandingkan kalau sampah itu tidak dicacah. Nah, dengan adanya rongga antar partikel ini yang tadi dicacah itu, maka dia bisa meratakan apakah itu substrat yang berupa penambahan mikroorganisme atau substrat yang lain yang digunakan untuk menaikkan nilai CN rasio dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah dilakukan pencampuran bahan baku, kemudian dicampurkan EM4 sebagai starter atau sebagai pengiriman bakteri, pasukan bakteri begitu ya. Yang dibutuhkan mikroorganisme yang dibutuhkan untuk menambah jumlah mikroorganisme. Saya yakin bahwa di dalam tumpukan sampah itu sudah ada mikroorganismenya, dan kalau memang dirasa ingin lebih cepat, ya mikroorganismenya harus ditambah lagi. Kemudian diupayakan bahwa pencampuran dilakukan secara merata. Jadi contohnya kalau sampah cacahan itu sebesar 1,3 meter kubik, EM4 yang diberikan tidak terlalu banyak, hanya 375 mili. Kemudian kotoran ternak yang kering 1/5 dari cacahan sampah begitu ya. Biasanya dalam bentuk berat.
Maaf, saya minum dulu. Baik, yang keempat adalah penumpukan bahan baku. Setelah dilakukan pencampuran, maka ditumpuk begitu ya, dengan ketentuan. Sebenarnya ketentuan tinggi ini tidak terlalu mengikat sekali, tetapi yang jelas sangat tergantung daripada infrastruktur dalam fasilitas pengomposan tersebut. Misalnya satu infrastruktur, yang kedua adalah seberapa banyak sampah yang akan dibuat kompos. Sebenarnya semakin banyak sampah yang yang akan dikompos, tentu saja akan membutuhkan ruang lahan yang lebih lebar, terutama kalau kita menggunakan metode open windrow begitu ya. Jadi memang sampah itu ditumpuk begitu saja, dibiarkan terbuka. Prosesnya tadi sebenarnya proses buatan yang tidak terlalu dipercepat lah begitulah, artinya buatan yang biasa-biasa. Kalau dibuat terlalu tinggi, khawatirnya bahwa nanti tumpukan yang berada di bawah atau di tengah itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, karena biasanya oksigen itu masuk pada tumpukan yang berada di bagian atas begitu ya. Nah, tentu saja kalau terlalu tinggi nanti membutuhkan upaya untuk membolak-balik tumpukan yang lebih intens begitu ya, yang lebih intens. Kalau terlalu pendek, tentu saja nanti proses, kan tadi kita membutuhkan panas yang cukup begitu ya. Kalau terlalu pendek, nanti panasnya akan lebih cepat keluar, terilis begitu ya, lebih cepat keluar, sehingga panas yang diharapkan bisa mencapai fase termofilik ini tidak akan tercapai karena tumpukannya pendek. Begitu ada panas, kemudian proses aerasinya cukup baik, maka justru malah akan membuat suhu itu cepat turun lagi begitu ya. Ya, ini bisa dilakukan by eksperimen. Kira-kira membutuhkan ukuran yang ideal itu seberapa besar begitu ya. Yang paling lazim adalah menggunakan gunungan begitu, apalagi kalau yang paling sederhana windrow. Kalau di Pak Win itu di TPST-nya menggunakan kotak ya, berarti ukurannya menggunakan model persegi panjang. Kemudian terjadi proses dekomposisi sampah organik menjadi kompos yang terjadi di dalam tumpukan ini. Nah, yang bisa kita identifikasi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa akan ada proses kenaikan suhu begitu ya. Kalau suhunya naik berarti ini sudah ada proses dekomposisi, berarti jalan begitu ya, bahwa ada proses aktivitas mikroorganisme yang kemudian menghasilkan panas sehingga bisa menaikkan suhu. Kalau bisa sampai 65 derajat atau lebih, ini akan menguntungkan karena akan sekali lagi membunuh bakteri patogen. Kemudian suhu ini bisa dijaga terus dengan cara tadi kelembapannya dipertahankan di kisaran 50% gitu ya. Jadi memang kalau yang skala non industrial, jadi komersial tetapi belum sampai ke fase industri, biasanya membutuhkan effort. Jadi membolak-balik, kalau kurang air ya disiram air, diguyur dengan air. Diguyur artinya biasanya di spraying begitu ya. Tidak diguyur, nanti malah terlalu basah, tetapi di spraying. Kemudian penumpukan bahan baku setelah merata, ini sudah. Pematangan pengomposan berjalan dengan baik dengan suhu rata-rata. Nanti setelah awal mesofilik, termofilik nanti akan kembali turun lagi pada fase mesofilik. Kemudian bahan berubah menjadi coklat kehitaman, jadi seperti tanah soilek tadi ya. Itu menunjukkan bahwa kompos sudah dalam kondisi matang. Harapannya sudah tadi tidak ada proses dekomposisi lagi yang terjadi dalam pengomposan, artinya memang sudah berhenti, sudah inert, prosesnya sudah berhenti. Jadi bahan makanan daripada si mikroorganisme itu sudah habis. Kemudian dikeringkan setelah mencapai 3 minggu atau 21 hari,
rata-rata ya, ini yang dilakukan dengan menggunakan windrow biasa, itu sudah kering, maka sudah jadi, sudah matang, maka dikeringkan, dijemur, kemudian kadar airnya bisa mencapai 20 sampai 25 cm, 25%, mohon maaf. Baru kemudian pematangan, ini tadi sudah penggilingan dan pengayakan. Jadi supaya butirannya bisa lebih halus begitu ya, lebih bagus. Nah, nanti hasilnya seperti kompos-kompos yang biasa kita lihat dijual di mana? Di orang jual tanaman itu ya, orang jual tanaman. Atau di tempat lain, itulah kompos yang sudah jadi, sudah matang, bentuknya seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan kompos diberi wadah, bisa menggunakan keranjang Takakura kalau di rumah, pakai komposter bisa, pakai windrow bisa, silahkan. Kita bisa menggunakan banyak metode, tetapi pada prinsipnya gampangnya adalah bahwa kita punya tanah, punya sampah, dan sampah itu merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme, yang kita sediakan mikroorganismenya supaya membantu proses memakan sampah kita. Semakin ideal semakin baik. Kalau sampah kita belum berada dalam kondisi CN rasio yang ideal, maka bisa dimodifikasi, dimanipulasi dengan cara yang seperti tadi, menambahkan material-material yang lain. Kemudian kita memastikan suplai oksigen cukup, kadar air cukup, suhunya dipantau. Jadi saya kira prosesnya sebenarnya tidak terlalu susah, hanya membutuhkan ketekunan begitu, membutuhkan ketekunan. Baik, jadi ini kurang lebih adalah proses dasar, basic begitu ya, basic proses daripada pengomposan gitu ya. Pada dasarnya begitu prinsip-prinsipnya. Tentu saja sekarang sudah banyak sekali, Anda bisa memperkaya dengan membaca jurnal hasil penelitian, misalnya bagaimana cara mempercepat waktu pengomposan, material apa yang terbaik yang digunakan sebagai CN balancer begitu ya, penyeimbang yang bisa meningkatkan atau menurunkan CN rasio, bagaimana proses mempercepat proses dekomposisi, teknologinya seperti apa. Silakan Anda bisa mencari jurnal yang relevan. Ada sekarang istilah biodrying dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas sekilas-sekilas. Tetapi pada dasarnya ini adalah proses dasar daripada terjadinya kompos yang berasal dari sampah yang dilakukan oleh mikroorganisme. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Selamat siang Pak Ika. Yang Oke, sebelumnya terima kasih Pak atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya punya 2 pertanyaan Bapak. Jadi yang pertama itu tentang perhitungan CN rasio yang ideal. Kalau tidak salah tadi ada angka sama dengan 30 ya Pak. Nah, 30 itu sebetulnya apakah memang angka ideal untuk semua pengomposan atau kita tentukan sendiri? Jika kita tentukan sendiri itu bagaimana ya Pak untuk menentukan angka 30 itu? Soalnya dia berbeda dengan yang kalau misalnya ada perbandingan 25:1 sama 500:1 itu kan dari sananya. Kalau misalnya yang lainnya juga kan ada tergantung kilogram kotoran atau bahan komposnya gitu, bahan mentahnya. Nah, kalau 30 itu menentukannya bagaimana ya Pak? Baik, jadi kalau yang 30:1 itu memang sudah by research begitu ya, bahwa dengan penelitian kompos dari dulu sampai yang sekarang sudah disepakati bahwa nilai optimum daripada CN adalah di angka 30. Sebenarnya range antara 25 sampai 30, tetapi Anda masih bisa tidak selalu exactly di 30 misalnya, Anda mau
agak 32, 35 atau 25 dan lain sebagainya masih oke. Tetapi ini adalah merupakan hasil penelitian yang cukup lama yang sudah dilakukan dari sejak awal dulu kompos itu ditemukan begitu ya. Prinsipnya begini, bahwa kadar C dan N itu harus ideal begitu ya. Kadar C dan N itu harus ideal. C yang digunakan sebagai sumber energi dan N yang digunakan sebagai sumber makanan. Jangan sampai bahwa energinya banyak tetapi makanannya sedikit. Jadi mikroorganisme itu sudah punya energi yang banyak tetapi apa yang dia makan itu sedikit. Atau sebaliknya, kalau kadar C-nya terlalu rendah tetapi N-nya tinggi, makanannya banyak tetapi dia tidak punya energi untuk makan. Itu juga tidak membuat proses pengomposan itu menjadi lebih lambat. Nah, kemudian orang meneliti begitu ya, orang meneliti kira-kira C dan N yang ideal itu ada di angka berapa. Nah, berdasarkan hasil penelitian lah, maka sekarang keluar angka 30. Jadi kalau kita bisa menyamakan, kalau kita ada di lab begitu ya, ada di lab kadar kolesterol di dalam darah itu berapa sih yang diizinkan, misalnya di 200. Kadar gula di dalam darah itu yang normal berapa, ya itu pasti by risk, bahwa kadar manusia laki-laki dan perempuan beda ya. Kalau laki-laki dan perempuan, laki-laki dewasa kadar kolesterolnya sekian, perempuan dewasa kadar sekian. Jadi prosesnya tentu saja proses yang cukup panjang, tetapi akhirnya angka 30 ini memang yang sudah apa namanya, sudah diyakini merupakan angka yang optimum untuk acuan menentukan CN yang ideal. Artinya begini, pada saat kita melihat material ini ya, material ini yang sudah, ini literatur lah, artinya bahwa ini acuan dari berbagai macam sumber yang sudah mencoba melihat CN rasio masing-masing material. Di kita sampah yang banyak misalnya fruit waste begitu ya, fruit waste. Walaupun sampah di kita itu tidak hanya berisi fruit waste. Ada sayuran, kecampur nasi, kecampur ayam sedikit, dan lain sebagainya. Kalau kita mau murni memanfaatkan sampah itu sebagai kompos. Nah, tentu saja tanda tanya besar, kira-kira CN rasio daripada sampah kita itu berapa? Itu kan bisa diuji di laboratorium. Nanti bisa diketahui CN rasionya ada berapa. Misalnya sampah kita CN rasionya ada, ya katakanlah lebih banyak N-nya begitu ya, sehingga CN rasionya di kisaran 20 misalnya begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah sampah kita itu bisa langsung dikompos tanpa ada pencampuran tertentu, atau kita harus melakukan pencampuran supaya lebih cepat waktunya. Nah, Anda bisa melakukan eksperimen itu. Melakukan eksperimen itu, nah tentu saja dalam proses eksperimen itu trial dan error begitu ya. Ini campur ini, sampah campur kotoran ayam, sampah campur serbuk gergaji, sampah campur potongan kayu, sampah campur ini, dan lain sebagainya. Mana yang memiliki waktu yang relatif lebih cepat. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau supaya kita bisa lebih pasti, ya kita menggunakan apa namanya? Menggunakan acuan yang 30 itu tadi, yang memang sudah, ya kalau bisa dibilang di era sekarang ya sudah given lah buat kita bahwa yang optimal itu 30. Kalau Anda mau meneliti lagi, silahkan. Jadi bisa jadi mungkin angka 30 ini bisa dipatahkan begitu ya. Ternyata yang lebih baik itu kisaran 50. Bahwa nanti acuannya bisa berubah.
Tetapi bahwa yang 30 itu memang sudah 25 sampai 30 lah. Ada literatur yang menyebut 25, 30. Oleh sebab itu ada beberapa literatur yang memberikan range itu lebih aman ya di angka 25 sampai 30. Jadi gitu ya. Sudah terjawab belum? Sudah terjawab Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya. Cuman itu katanya mau tanya 2. Iya, ada 2. Ini kedua. Saat ini kan udah banyak metode untuk mengolah sampah ya Pak. Dan salah satunya composting ini. Nah, composting juga termasuk metode sampah yang dibilang terdahulu lah gitu. Karena emang peraknya udah lama. Nah, menurut Bapak sebetulnya seberapa efektif sih Pak metode composting ini kaitannya dengan solusi permasalahan sampah? Gitu Pak. Oke. Efektif tergantung daripada seberapa besar sampah yang akan kita olah begitu ya. Jadi kalau kita menghasilkan sampah di rumah dalam ukuran atau skala yang kecil, kita mau membuat kompos gitu ya. Ya efektif. Tetapi kalau kita melihat 70% daripada sampah di Kota Semarang itu adalah material organik, yang kemudian material organik itu sudah sangat diyakini 100% bahwa itu bisa ditransformasi menjadi kompos, tetapi pemerintah Kota Semarang hanya mengandalkan proses pengomposan yang berbasis masyarakat, yang ada anjuran, encouragement, ayo pada bikin kompos di skala RT, ya itu tidak efektif. Karena prosesnya lama, sampahnya tambah banyak, kadang ada yang mau melakukan, seminggu rajin, 2 minggu malas, ya nggak jadi. Makanya menjadi tidak efektifnya seperti itu dari proses pelaksanaannya. Tetapi dari proses teknologinya, metodenya walaupun sudah jadul ya efektif. Karena sudah terbukti ya, sampah yang dikomposting akhirnya menjadi kompos. Dan kompos itu bermanfaat. Oleh sebab itu, menurut saya kalau mau metode ini tetap up to date, ya harus dilakukan pengomposan dalam skala industri. Nanti minggu depan saya sampaikan secara singkat lah, bahwa pengomposan itu harus dalam skala industri, jangan skala basis masyarakat. Ini tidak efektifnya karena dari sisi jumlah masyarakat yang mau mengkompos dan mampu mengkompos tidak seimbang dengan jumlah sampah yang 70% tadi. Jadi ya mungkin sangat di bawah 5% begitu ya. Mungkin di bawah lagi yang bisa dikompos oleh masyarakat. Sementara hari ini keluar 70%. Ya katakanlah dikurangi 5%. Masih 65%. Besok keluar lagi 70%. Dikurangi 5%. Ya itu ya bisa dibayangkan ya ketidak-efektifannya di situ. Karena prosesnya sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat, sementara sumber timbulannya dalam skala industri. Tapi kalau timbulan di rumah masing-masing diolah masing-masing masih oke. Oleh sebab itu kalau sumber timbulannya dalam skala industri, ya pengolahan yang dipilih juga harus dalam skala industri. Ini baru bisa balance. Nah kalau itu dilakukan, kompos menjadi sesuatu yang sangat efektif. Nah, satu lagi catatan kenapa kompos ini tidak terlalu berjalan dengan baik begitu ya, karena demand begitu ya, bahwa sekarang pasar untuk kompos harganya kalau Anda beli kompos di itu berapa sih harganya, paling 5.000 sekilo, paling mahal 10.000. Artinya dari sisi ekonomis memang tidak terlalu visible begitulah. Nah ini yang perlu ada upaya begitu ya. Makanya paling tepat kalau kompos itu dilakukan oleh pemerintah atau industri besar dalam skala industri,
sehingga bisa dihasilkan kompos dengan kualitas yang sangat baik. Sehingga kalau kualitas komposnya baik, dia bisa bersaing dengan pupuk chemical, begitu ya, dari sisi kualitas. Dari sisi kandungan NPK bisa bersaing dengan pupuk chemical. Jadi itu jawaban saya sih. Mudah-mudahan nanti bisa dibayangkan gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang efektif ya efektif, karena memang sudah terbukti bisa merubah sampah itu menjadi kompos. Tetapi Pak kok nggak jalan lah, karena ada hal-hal yang lain itu tadi. Terima kasih ya Pak. Gitu ya. Ada lagi, silakan. Sudah cukup? Ya, Pak. Oke, baik, kalau sudah cukup. Ada yang masih belum absen? Mohon maaf, Pak, saya belum absen. Oke. Razia, Pak. Sudah kelihatan? Kurang 1. Sudah 89. Sudah? Masih 89? Sudah di screenshot, Pak. Oke ya. Sudah nggak ada masalah ya. Jangan sampai nanti kalau sudah saya tutup sesinya masih ada yang belum absen, nanti repot. Oke ya. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, kalau sudah kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama, begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.